Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Langit di atas Clermont, Prancis, berwarna abu-abu pucat pada tanggal 27 November 1095. Udara musim dingin mulai menggigit, mengubah tanah lapang di luar katedral menjadi hamparan lumpur beku. Namun, dingin yang menusuk tulang itu tidak menghentikan lautan manusia untuk berkumpul. Mereka datang dari segala penjuru, para bangsawan dengan jubah bulu yang berat, pendeta dengan jubah wol kasar, dan ribuan rakyat jelata yang menggigil dalam pakaian lusuh mereka. Mereka menunggu satu orang. Orang itu adalah Odo dari Lagri, seorang pria Perancis berusia 60 tahun yang cerdas, politis, dan sangat ambisius. Dunia mengenalnya sebagai Paus Urbanus II. Saat Urbanus naik ke panggung kayu yang didirikan tergesa-gesa di tengah lapangan, karena katedral tidak cukup besar untuk menampung massa, dia tidak hanya melihat jemaat, dia melihat sebuah benua yang sedang sakit. Eropa pada abad ke-11 adalah tempat yang brutal. Kekaisaran Romawi telah lama runtuh, meninggalkan kekosongan kekuasaan yang diisi oleh para tuan tanah feodal yang tamak. Kesatria, kelas prajurit yang seharusnya mulia, tidak lebih dari preman bersenjata yang saling membunuh, memperkosa, dan menjarah desa-desa tetangga demi sepetak tanah. Gereja berusaha mengendalikan kekerasan ini dengan gencatan senjata Tuhan, Truce of God, membatasi hari-hari pertempuran, namun gagal. Urbanus II membutuhkan solusi radikal. Dia membutuhkan cara untuk menyatukan Eropa yang terpecah dan mengukuhkan kembali otoritas kepausan yang sedang goyah akibat konflik politik dengan Kaisar Jerman. Dan solusi itu datang dari timur. Kaisar Bizantium, Alexius I Komnenos, telah mengirim surat meminta bantuan tentara bayaran untuk melawan orang-orang Turki Seljuk yang merangsek ke Anatolia. Urbanus melihat peluang emas. Dia tidak akan mengirim tentara bayaran, dia akan mengirimkan seluruh Eropa. Suaranya yang terlatih dalam retorika gerejawi memecah keheningan lapangan Clermont. Pidato yang disampaikannya hari itu adalah salah satu karya propaganda paling efektif dan mematikan dalam sejarah manusia. Urbanus melukiskan gambaran yang mengerikan dan sebagian besar dibesar-besarkan tentang penderitaan umat Kristen di timur. Dia berbicara tentang altar yang dinodai kotoran, tentang pendeta yang disiksa, dan peziarah yang dibunuh. Dia membakar rasa malu para kesatria Perancis. "Kalian penindas anak yatim dan janda," serunya menantang para kesatria yang hadir. "Kalian pembunuh dan perampok gereja, berhentilah saling membunuh, berhentilah menghancurkan sesama Kristen. Alihkan kebencian kalian kepada musuh Tuhan di timur." Lalu dia menjatuhkan bom teologisnya, tawaran yang tak tertolak. Bagi orang abad pertengahan, neraka adalah realitas yang menakutkan dan nyata. Dosa mereka menumpuk setiap hari, tapi Urbanus menawarkan jalan pintas untuk menuju surga. Siapa saja yang demi pengabdian semata berangkat untuk membebaskan gereja Tuhan di Yerusalem, janji Urbanus, maka perjalanan itu akan dihitung sebagai pengganti seluruh hukuman atas dosa-dosanya. Indulgensia pleno, pengampunan total, tiket langsung ke surga. Dampaknya instan dan histeris. Ribuan orang berlutut, menangis, memotong kain jubah mereka menjadi bentuk salib dan menjahitnya di bahu. Teriakan itu meledak dari ribuan tenggorokan, menggema hingga ke bukit-bukit. "Deus lo vult! Deus lo vult!" Urbanus tersenyum. Dia telah menyalakan api. Namun, dia tidak menyadari bahwa api itu akan membakar di luar kendali.
jauh sebelum mencapai Yerusalem. Urbanus menginginkan pasukan elit yang terorganisir, dipimpin oleh para baron yang setia. Dia menetapkan tanggal keberangkatan pada bulan Agustus 1096 setelah panen agar logistik siap. Tapi, rakyat tidak mau menunggu panen. Berita tentang pidato Clermont menyebar seperti virus. Di desa-desa miskin yang dilanda kekeringan dan wabah penyakit, janji Urbanus terdengar seperti panggilan menuju tanah perjanjian yang harfiah, tempat di mana susu dan madu mengalir dan dosa-dosa dihapuskan. Muncullah sosok yang sama sekali tidak direncanakan oleh Urbanus, Peter the Hermit, atau Petrus si Pertapa. Kecil, kurus, berwajah mirip tikus, dan selalu menunggangi keledai, Peter adalah antitesis dari seorang jenderal. Dia berjalan tanpa alas kaki, mengenakan jubah kotor yang tidak pernah diganti, dan tidak makan daging. Tapi dia memiliki karisma yang mematikan. Peter berkhotbah di pasar-pasar Prancis Utara dan Jerman. Dia mengklaim memiliki surat langsung dari surga. Ribuan petani meninggalkan bajak mereka, wanita membawa bayi mereka, dan seluruh keluarga menjual tanah mereka demi harga murah untuk membeli persediaan. Ini bukanlah tentara. Ini adalah migrasi massal dari orang-orang yang putus asa dan fanatik. Mereka disebut perang salib rakyat. Tanpa peta, tanpa persediaan logistik yang memadai, dan tanpa disiplin militer, 20.000 hingga 40.000 orang mulai berjalan ke timur mengikuti keledai Peter. Dan karena mereka tidak memiliki musuh yang jelas di depan mata, mereka mulai mencari musuh di sekitar mereka. Disinilah petualangan suci itu menumpahkan darah pertamanya. Dan darah itu bukan darah Muslim, melainkan darah orang Yahudi Eropa. Musim semi 1096, gerombolan perang salib rakyat yang dipimpin oleh bangsawan kecil yang kejam, seperti Count Emico dari Leiningen, tiba di lembah sungai Rhine, Jerman. Logika mereka sederhana dan mengerikan. Kita berjalan ribuan mili untuk membunuh musuh Tuhan di sana. Padahal di sini, di tengah-tengah kita, hidup orang-orang yang menyalibkan Kristus. Antisemitisme yang telah lama terpendam di Eropa meledak. Apa yang terjadi selanjutnya dikenal sebagai pembantaian Rhineland. Di kota Speyer, Worms, dan Mainz, komunitas Yahudi yang damai dan makmur menjadi target. Mereka berlindung di sinagoga atau memohon perlindungan kepada uskup lokal, yang seringkali mencoba melindungi mereka tapi tidak berdaya melawan ribuan massa yang mengamuk. Adegan di Mainz pada Mei 1096 adalah mimpi buruk. Tentara salib mendobrak gerbang istana uskup di mana orang-orang Yahudi bersembunyi. Dipimpin oleh Emico, mereka membantai siapa saja, pria, wanita, lansia. Menghadapi kematian yang pasti dan ancaman pembaptisan paksa, yang bagi mereka lebih buruk daripada mati, banyak orang Yahudi melakukan Kiddush Hashem. Dalam keputusasaan total, para ayah menyembelih anak-anak mereka sendiri dengan pisau ritual, agar tidak jatuh ke tangan tentara salib yang sadis, sebelum kemudian bunuh diri. Seorang kronikus Yahudi, Solomon Bar Simpson, menulis dengan kepedihan yang tak terbayangkan. Siapa yang pernah melihat atau mendengar hal seperti itu? Bahwa wanita yang penuh belas kasihan harus menyembelih anak-anak mereka sendiri. Darah bercampur darah. Ribuan orang Yahudi tewas. Sungai Rhine merah oleh darah. Peter the Hermit dan gerombolan mereka melanjutkan perjalanan, meninggalkan mayat-mayat yang membusuk di belakang mereka. Mereka merasa benar. Mereka merasa telah melakukan pekerjaan Tuhan dengan membersihkan Eropa dari kafir sebelum berangkat ke Yerusalem. Mereka membawa harta rampasan dari rumah-rumah Yahudi untuk membiayai perjalanan suci mereka. Paus Urbanus II di Roma mungkin merasa ngeri mendengar laporan ini. Atau mungkin dia tidak peduli selama tujuannya tercapai.
Tapi satu hal yang pasti, rencananya untuk sebuah ekspedisi militer yang terhormat telah dibajak oleh fanatisme massa. Gerombolan itu bergerak terus, seperti hama belalang, menyeberangi Hungaria dan Balkan. Karena tidak membawa makanan, mereka menjarah desa-desa Kristen di sepanjang jalan. Mereka membakar Belgrade. Mereka bertempur dengan tentara Bizantium yang seharusnya menjadi sekutu mereka. Ketika mereka akhirnya tiba di Konstantinopel, Kaisar Alexius pertama menatap mereka dengan horor. Dia meminta tentara bayaran elit. Dia mendapatkan puluhan ribu petani kotor, fanatik, dan berbahaya. Dengan cepat, Alexius menyeberangkan mereka ke Asia Kecil, Turki, hanya untuk menyingkirkan mereka dari kotanya. Di sana, di daratan Anatolia, realitas akhirnya menghentam ilusi. Pasukan Turki Seljuk yang disiplin dan berpengalaman sudah menunggu. Di sebuah tempat bernama Sivetot, perang salib rakyat dibantai. Hampir semuanya tewas. Tulang belulang mereka menumpuk begitu tinggi sehingga kemudian digunakan oleh tentara salib yang asli, para kesatria yang datang belakangan untuk memperkuat dinding benteng. Tapi Peter the Hermit selamat. Dia melarikan diri kembali ke Konstantinopel sebelum pembantaian terjadi. Babak pertama telah berakhir. Eropa telah terbakar oleh seruan Urbanus. Ribuan orang Yahudi telah tewas di Jerman dan puluhan ribu orang Kristen tewas di Turki. Semuanya sebelum satu pun kota suci berhasil direbut. Namun, gelombang kedua sedang bersiap. Kali ini bukan petani dengan garpu tanah. Kali ini adalah para pembunuh profesional. Godfrey of Boulogne, Bohemond of Taranto, dan Raymond of Toulouse sedang mengenakan baju zirah mereka. Mesin perang yang sesungguhnya mulai bergerak, dan Yerusalem di kejauhan tidak menyadari badai baja dan darah yang akan segera menghentam dindingnya. 3 tahun. Itulah waktu yang dibutuhkan sejak Paus Urbanus II berteriak di Clermont, hingga sepatu bot tentara salib pertama menyentuh debu di luar dinding Yerusalem. 3 tahun berjalan kaki melintasi Eropa dan Asia. 3 tahun kelaparan di Antioquia, memakan kuda mereka sendiri, bahkan menurut laporan mengerikan dari Ma'ara, memakan daging mayat musuh. Dari puluhan ribu yang berangkat, hanya sekitar 12.000 hingga 15.000 orang yang tersisa. Mereka adalah sisa-sisa yang keras, kurus kering, dan fanatik. Pada tanggal 7 Juni 1099, mereka mendaki bukit terakhir, Montjuïc, Bukit Kegembiraan. Dan di sana, di bawah terik matahari musim panas Yudea, mereka melihatnya. Dinding batu kuning keemasan, kubah-kubah, kota Tuhan, Yerusalem. Banyak satria yang tangguh, pembunuh yang telah membantai jalan mereka melintasi Anatolia, jatuh berlutut dan menangis terseduh-seduh. Mereka mencium tanah yang kering. Bagi mereka, ini bukan sekedar tujuan militer. Ini adalah gerbang surga. Mereka percaya bahwa jika mereka mati di sini, jiwa mereka akan langsung diangkat ke hadapan Kristus. Namun realitas fisik Yerusalem segera menampar mereka. Gubernur Fatimid kota itu, Iftikhar al-Daulah, bukanlah orang bodoh. Dia tahu Franks, atau sebutan Muslim untuk tentara salib, sedang datang. Dia telah mengusir semua orang Kristen dari dalam kota untuk menghemat makanan dan mencegah pengkhianatan. Dan yang lebih krusial, dia telah meracuni atau menimbun semua sumur air di luar dinding kota. Yerusalem dikelilingi oleh gurun yang gersang. Tentara salib tiba di puncak musim panas tanpa sumber air. Pengepungan itu segera berubah menjadi neraka bagi pengepungnya. Di dalam dinding, pasukan Muslim memiliki makanan dan air yang cukup. Di luar, tentara salib mulai mati kehausan. Kronikus zaman itu menggambarkan pemandangan yang menyedihkan. Para ksatria menjilati embun dari batu di pagi hari, atau menggali tanah dengan tangan kosong mencari lumpur lembab untuk ditempelkan ke bibir mereka yang pecah-pecah. Hewan-hewan mati, bangkainya membusuk di bawah matahari, menambah bau kematian di udara. Tetapi penderitaan ini justru memperkuat fanatisme mereka. Para pendeta berkhotbah bahwa ini adalah ujian iman. Pada tanggal 8 Juli, dalam tindakan yang memadukan keputusasaan dan ekstasi religius,
seluruh pasukan melakukan prosesi. Dipimpin oleh para pendeta yang membawa relikui suci, para ksatria dan prajurit berjalan tanpa alas kaki mengelilingi dinding Yerusalem. Mereka menyanyikan himne, berdoa, dan berteriak ke arah dinding. Di atas benteng, garnisun Fatimid menonton dengan bingung lalu mulai mengejek. Mereka meludahi salib-salib kayu yang diarak di bawah. Penghinaan itu membakar darah tentara salib. Mereka tidak butuh air lagi. Mereka butuh darah. Kabar baik datang dari pelabuhan Java. Kapal-kapal Genua telah tidak membawa kayu dan ahli teknik. Dengan kayu-kayu berharga itu, tentara salib membangun 2 mesin pembunuh raksasa. Menara pengepungan beroda, atau siege towers. Godfrey of Bouillon, adipati dari Lorraine, memimpin pasukan di dinding utara. Raymond of Toulouse, bangsawan yang kaya namun keras kepala, memimpin di selatan, di Bukit Sion. Suara genderang perang, trompet, dan dentuman mangonel atau ketapel raksasa memecah malam. Tentara salib menghujani kota dengan batu. Pasukan Muslim membalas dengan api Yunani, cairan yang mudah terbakar yang tidak bisa dipadamkan dengan air. Membakar prajurit hidup-hidup di dalam baju zirah mereka. Selama 2 hari, pertempuran menemui jalan buntu. Menara pengepungan Raymond di selatan hancur terbakar. Semangat mulai runtuh. Namun di utara, Godfrey melakukan manuver jenius. Di tengah malam, dia memerintahkan menaranya dibongkar, dipindahkan 1 kilometer ke timur ke bagian dinding yang lebih lemah dan dirakit kembali. Ketika matahari terbit pada hari Jumat, 15 Juli, garnisun Muslim terkejut melihat menara raksasa itu berdiri di tempat yang tidak mereka duga. Ini adalah hari Jumat. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Jam yang sama menurut tradisi Kristen ketika Yesus disalibkan. Godfrey memerintahkan jembatan kayu dari menara diturunkan ke atas dinding kota. 2 bersaudara dari Tournai, Lethold dan Gilbert, adalah yang pertama melompat ke benteng. Godfrey menyusul tepat di belakang mereka. Dinding Yerusalem telah ditembus. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu bab paling kelam dalam sejarah kemanusiaan. Saat gerbang dibuka dan pasukan utama menyerbu masuk, disiplin militer lenyap. Yang tersisa hanyalah kegilaan pembunuhan. Tentara salib tidak membedakan antara tentara dan sipil. Mereka tidak membedakan antara pria, wanita, dan anak-anak. Mereka menyebar ke lorong-lorong sempit kota seperti banjir bandang. Penduduk kota yang panik melarikan diri. Banyak Muslim lari ke area Haram Asy-Syarif atau kompleks Masjid Al-Aqsa dan Kubar Batu. Tempat suci mereka, berharap dinding-dinding itu akan melindungi mereka. Harapan itu sia-sia. Tancred, seorang pemimpin Norman, menerobos masuk ke area Masjid Al-Aqsa. Di sana, ratusan warga sipil Muslim meringkuk ketakutan. Tancred dalam momen kemanusiaan yang langka, atau mungkin keserakahan, berharap mendapat uang tebusan, memberikan panjinya kepada mereka sebagai tanda perlindungan. Dia berjanji mereka akan selamat. Tetapi ketika Tancred pergi, gelombang tentara salib lain datang. Mereka mengabaikan panji Tancred. Mereka membantai setiap orang di dalam masjid. Tidak ada yang selamat. Kronikus Kristen sendiri, Fulcher of Chartres, menulis dengan kejujuran yang mengerikan, namun tanpa rasa penyesalan. Jika Anda ada di sana, kaki Anda akan berwarna merah hingga ke pergelangan kaki oleh darah orang-orang yang terbunuh. Apalagi yang harus saya ceritakan, tak satu pun dari mereka dibiarkan hidup. Baik wanita maupun anak-anak tidak diampuni. Laporan lain dari Gesta Francorum memberikan gambaran yang paling abadi dan mengerikan tentang pembantaian di kompleks Al-Aqsa. Pembantaian itu begitu hebat, hingga orang-orang kami mengarungi darah hingga ke lutut mereka dan hingga ke tali kekang kuda mereka. Mungkin ini hiperbola sastra, tapi realitasnya tidak jauh berbeda. Mayat-mayat menumpuk dalam gundukan piramida di jalan-jalan.
Kepala, tangan, dan kaki berserakan di lorong-lorong pasar. Dan kengerian itu tidak terbatas pada Muslim. Komunitas Yahudi Yerusalem yang telah bertempur bahu-membahu dengan tetangga Muslim mereka untuk mempertahankan kota, melarikan diri ke sinagoga utama mereka. Mereka mengunci pintu, berdoa, memohon keselamatan. Tentara salib mengepung sinagoga itu. Mereka menumpuk kayu di sekelilingnya. Mereka memblokir pintu keluar, dan mereka membakarnya. Ribuan orang Yahudi dibakar hidup-hidup di dalam rumah ibadah mereka sendiri, sementara di luar, tentara salib menyanyikan lagu pujian, Christ, we adore thee. Ironi dari momen ini begitu pekat hingga menyesakkan. Orang-orang ini telah berjalan 3.000 mil dengan salib di dada mereka, mengklaim mengikuti ajaran Yesus yang penuh kasih hanya untuk mengakhiri perjalanan mereka dengan membakar orang-orang yang menyembah Tuhan yang sama di kota yang sama tempat Yesus mengajarkan perdamaian. Pada sore hari, tanggal 15 Juli, pembantaian mereda. Bukan karena belas kasihan, tapi karena kelelahan fisik para algojo. Godfrey of Bouillon, sang penakluk, menanggalkan baju zirahnya yang berlumuran darah. Dia mengenakan jubah linen putih. Dengan kaki telanjang, dia berjalan melintasi mayat-mayat yang masih hangat menuju gereja makam suci, Holy Sepulchre. Di sana, di tempat yang mereka yakini sebagai makam Kristus, para pemimpin perang salib berlutut. Mereka menangis lagi. Kali ini tangisan sukacita dan ucapan syukur. Mereka menyanyikan misa kudus, tangan mereka masih lengket oleh darah bayi dan wanita yang baru saja mereka bunuh. Malam itu, Yerusalem sunyi. Pembersihan telah selesai. Hampir seluruh populasi kota, sekitar 40.000 hingga 70.000 orang menurut perkiraan, telah musnah. Kemenangan ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia Islam. Bagi mereka, orang-orang Frank ini bukanlah tentara. Mereka adalah binatang buas, monster yang tidak memiliki kode etik perang. Kebiadaban jatuhnya Yerusalem pada tahun 1099 menanamkan benih kebencian yang dalam, sebuah trauma kolektif yang akan memicu serangan balik di masa depan. Tentara salib telah memenangkan kota itu, tapi dalam prosesnya mereka telah kehilangan jiwa mereka. Mereka mendirikan kerajaan Yerusalem di atas fondasi tulang belulang dan sungai darah, sebuah fondasi yang rapuh yang suatu hari nanti akan runtuh menimpa mereka. Dan di kejauhan, sejarah mulai bergerak. Seorang anak Kurdi akan lahir beberapa dekade kemudian yang akan tumbuh mendengarkan kisah-kisah horor tentang pertumpahan darah di Al-Aqsa ini. Namanya adalah Salahuddin. 88 tahun setelah tentara salib mengarungi darah di Yerusalem, bab 2, kerajaan yang mereka bangun di Tanah Suci mulai membusuk dari dalam. Kerajaan Yerusalem pada tahun 1187 bukanlah benteng iman yang murni. Itu adalah sarang ular yang dipenuhi intrik politik, perebutan tahta, dan keserakahan. Para Baron Franka, sebutan Muslim untuk orang Eropa, lebih sibuk saling tikam daripada berdoa. Namun di luar dinding kerajaan mereka yang rapuh, dunia Islam telah berubah. Trauma tahun 1099 telah melahirkan jawaban. Jawaban itu datang dalam sosok seorang pemimpin Kurdi yang tenang, saleh, namun jenius secara militer. Namanya Yusuf ibn Ayyubi, atau yang lebih dikenal dengan gelarnya Salahuddin Ayyubi atau Saladin. Salahuddin telah melakukan hal yang mustahil. Dia menyatukan faksi-faksi Muslim yang bertikai di Mesir dan Suriah. Dia mengepung kerajaan Yerusalem bukan hanya dengan pedang, tapi dengan persatuan. Konflik yang tak terelakkan itu dipicu oleh satu orang, Reynaud of Chatillon. Reynaud adalah penjahat terbaik dalam cerita ini. Seorang kesatria Templar yang brutal, dia melanggar gencatan senjata dengan menyerang karavan pedagang Muslim yang sedang menuju Mekah, membantai pengawalnya, dan memenjarakan para peziarah. Konon, dia bahkan mengancam akan menyerang Mekah dan mencuri jasad Nabi Muhammad. Bagi Salahuddin, ini bukan lagi perang politik. Ini adalah perang kehormatan.
Dia bersumpah akan memenggal kepala Reynold dengan tangannya sendiri. Pada Juli 1187, Salahuddin memasang perangkap. Dia mengepung kota Tiberias. Raja Yerusalem, Guy de Lusignan, seorang raja lemah yang dipengaruhi oleh Reynold, memutuskan untuk berbaris keluar dari sumber air yang aman di Safuria untuk menyerang Salahuddin. Itu adalah bunuh diri. Salahuddin menunggu mereka di sebuah tempat bernama Hattin, sebuah dataran tandus dengan 2 bukit kembar yang disebut Tanduk Hattin. Tanggal 4 Juli 1187, puncak musim panas. Panasnya membakar. Tentara salib yang mengenakan baju zirah besi tebal di bawah matahari gurun terjebak. Salahuddin menguasai satu-satunya akses ke air, Danau Galilea. Salahuddin tidak hanya menggunakan pedang saja. Dia menggunakan elemen alam. Dia memerintahkan pasukannya membakar semak-semak kering. Asap tebal dan panas menyelimuti tentara salib yang kehausan, mencekik mereka. Panah-panah pasukan pemanah kuda Salahuddin menghujani mereka. Tentara salib hancur total. Raja Guy dan Reynold ditangkap. Di tenda kemenangannya, Salahuddin menunjukkan wajah pertamanya, keadilan. Dia memberikan semangkuk air dingin bercampur es kepada Raja Guy yang gemetar. Guy minum, lalu memberikan mangkuk itu kepada Reynold. Salahuddin segera menyelah. Kamu tidak meminta izin padaku untuk memberi dia minum. Orang ini tidak akan mendapat air dariku. Dalam tradisi Arab, memberi tawanan makan atau minum berarti menjamin nyawanya. Inilah momen kebenaran. Penduduk Kristen di dalam kota ketakutan. Mereka ingat cerita kakek nenek mereka tentang apa yang dilakukan tentara salib pada tahun 1099. Bagaimana mereka membantai setiap Muslim dan Yahudi hingga darah mencapai lutut kuda. Mereka yakin Saladin akan membalas dendam dengan mata ganti mata. Tapi Saladin menunjukkan wajah keduanya, kemurahan hati. Tidak ada pembantaian, tidak ada penjarahan, tidak ada pembakaran gereja. Saladin mengizinkan penduduk Kristen untuk menebus diri mereka dengan harga yang wajar dan pergi dengan aman. Bagi ribuan orang miskin yang tidak mampu membayar, Saladin dan saudaranya Al-Adil membebaskan mereka dari kantong pribadi mereka sendiri. Gereja makam suci tidak dihancurkan. Sebaliknya, Saladin memerintahkan Masjid Al-Aqsa yang telah diubah menjadi istana dan kandang kuda oleh Templar dibersihkan dengan air mawar. Berita tentang jatuhnya Yerusalem menghantam Eropa seperti petir. Paus Urbanus III dikabarkan meninggal karena serangan jantung saat mendengar beritanya. Eropa berteriak menuntut balas dendam. Perang Salib ketiga diluncurkan. Dan kali ini mereka mengirimkan juara terhebat mereka. Raja Inggris Richard I yang dijuluki Coeur de Lion, The Lionheart, si hati singa. Richard adalah kebalikan dari Saladin. Jika Saladin adalah negarawan yang tenang, Richard adalah mesin perang yang meledak-ledak. Dia tinggi, berambut merah, sangat kuat dan brilian secara taktis. Dia tidak peduli pada pemerintahan, dia hanya menghabiskan 6 bulan masa jabatannya di Inggris. Dia hanya peduli pada perang. Richard mendarat di Tanah Suci pada tahun 1191 dengan satu tujuan, merebut kembali Yerusalem. Target perdamanya adalah kota pelabuhan Acre atau Akko. Kota ini telah dikepung oleh sisa-sisa tentara salib selama 2 tahun tanpa hasil. Kedatangan Richard mengubah segalanya. Dengan mesin pengepung raksasa dan karismanya yang membakar semangat prajurit, Acre jatuh hanya dalam beberapa minggu. Disinilah mitos kesatria romantis lahir. Buku-buku sejarah barat suka menceritakan hubungan hormat antara Richard dan Saladin. Ketika Richard jatuh sakit demam di Acre, Saladin mendengar musuhnya sakit, mengirimkan buah pir dan persik segar serta es dari Gunung Hermon untuk mendinginkan minumannya. Dia bahkan menawarkan dokternya sendiri. Richard sebagai balasannya mengusulkan agar saudara perempuannya, John, menikah dengan saudara laki-laki Saladin, Al-Adil, untuk menyatukan kedua agama. Rencana yang ditolak mentah-mentah oleh Joan dan gereja. Dunia melihat ini sebagai puncak kesatriaan, chivalry. 2 musuh besar yang saling menghormati di atas medan perang. Namun, di balik buah-buahan dan surat-surat sopan itu, tersimpan realitas yang dingin dan berdarah. Mitos kesatria itu akan hancur berkeping-keping pada tanggal 20 Agustus 1191.
Setelah merebut Acre, Richard menawan hampir 3.000 prajurit Muslim dan keluarga mereka. Negosiasi dimulai. Richard menuntut tebusan emas, pengembalian salib suci yang diambil Saladin di Hattin, dan pembebasan tawanan Kristen. Saladin setuju, tapi proses pengumpulan uang dan tawanan memakan waktu. Saladin yang terkenal teliti mencoba mengulur waktu sedikit untuk memastikan kesepakatan itu adil. Richard tidak punya waktu. Dia ingin bergerak ke Yerusalem. Dia merasa Saladin sedang mempermainkannya. Logistik untuk memberi makan 3.000 tawanan membebani pasukannya. Jadi, Richard the Lionheart, sang pahlawan kesatria Eropa, membuat keputusan pragmatis yang mengerikan. Pada siang hari, dia memerintahkan 2.700 tawanan Muslim, pria yang terikat tali, serta beberapa wanita dan anak-anak, digiring keluar dari gerbang Ekar. Mereka dibawa ke sebuah bukit bernama Ayadiyeh, terlihat jelas oleh pos-pos depan pasukan Saladin di kejauhan. Pasukan Saladin mengira ini adalah pertukaran tawanan. Mereka menonton. Kemudian, atas perintah Richard, pedang-pedang terhunus. Di bawah matahari siang yang terik, tentara salib membantai 2.700 orang tak bersenjata itu secara metodis. Mereka dipenggal, ditusuk, dibelah. Tidak ada ampun. Tidak ada kesatriaan. Itu adalah penyembelihan massal yang dingin dan diperhitungkan untuk mengirim pesan kepada Saladin. Jangan main-main denganku. Saladin, yang melihat pembantaian itu dari kejauhan, hancur. Dia mencoba mengirim pasukannya untuk menyelamatkan mereka. Tapi terlambat. Wajah kehormatan Richard telah terungkap. Dia bukan pahlawan dongeng. Dia adalah jagal yang efisien. Setelah peristiwa itu, perang berubah menjadi lebih pahit. Saladin, yang sebelumnya sering membebaskan tawanan kesatria, kini memerintahkan eksekusi bagi tentara salib yang tertangkap. Richard melanjutkan perjalanannya ke selatan. Dia memenangkan pertempuran Arsuf dengan brilian. Dia membawa pasukannya hingga jarak pandang dari Yerusalem. Dia bisa melihat dinding kota itu. Tapi dia tidak pernah menyerangnya. Richard, dengan kecerdasan militernya, tahu dia bisa merebut Yerusalem. Tapi dia tidak akan pernah bisa mempertahankannya begitu pasukannya pulang ke Eropa. Suplai air dikuasai Saladin. Akhirnya, pada tahun 1192, kedua raksasa yang kelelahan ini menandatangani perjanjian Ramla. Yerusalem tetap di tangan Muslim, tetapi peziarah Kristen diizinkan masuk tanpa gangguan untuk beribadah. Richard pulang ke Inggris tanpa pernah menginjakkan kakinya di dalam Yerusalem. Saladin meninggal tak lama kemudian, kelelahan, dan tanpa sepeser pun, karena semuanya dia sedekahkan, tetapi berhasil mempertahankan kota suci itu. Bagian ini mengajarkan kita bahwa sejarah perang salib bukanlah hitam putih. Saladin, yang dianggap kafir di mata Eropa, menunjukkan nilai-nilai Kristiani, pengampunan, lebih baik daripada tentara salib. Sementara Richard, yang dianggap pembela iman, menunjukkan kekejaman yang melanggar setiap kode etik kemanusiaan demi efisiensi militer. Keduanya adalah pahlawan bagi pihak masing-masing. Tetapi di Ekar, darah 2.700 orang yang tidak bersalah itu menjadi saksi bisu bahwa dalam perang suci, kehormatan seringkali menjadi korban pertama yang disembelih. Tahun 1202. Satu abad telah berlalu sejak pidato Urbanus II. Semangat perang suci di Eropa mulai memudar, digantikan oleh sinisme. Yerusalem kembali ke tangan Muslim. Richard the Lionheart telah gagal. Namun Paus baru, Innocentius III, muda dan ambisius, menyerukan perang salib keempat. Rencananya masuk akal secara strategis. Jangan serang Yerusalem langsung. Seranglah Mesir, jantung kekuatan dinasti Ayubiyah. Jika Mesir jatuh, Yerusalem akan jatuh. Para baron Prancis yang memimpin ekspedisi ini membuat satu kesalahan fatal. Kesalahan logistik yang akan mengubah sejarah dunia. Mereka membutuhkan kapal untuk menyeberangi Laut Tengah. Jadi mereka pergi ke satu-satunya negara adidaya maritim saat itu, Republik Venesia. Di sana, mereka bertemu dengan salah satu tokoh paling menarik, licik, dan berbahaya dalam sejarah abad pertengahan, Enrico Dandolo, Doge atau Adipati Venesia. Dandolo adalah fenomena.
Dia berusia lebih dari 90 tahun, dan dia buta sepenuhnya. Namun, di balik mata yang tak melihat itu, tersimpan otak seorang Machiavellian sejati. Dia bukan prajurit Tuhan, dia adalah pedagang. Venesia setuju untuk membangun armada raksasa untuk tentara salib, tapi harganya mencekik, 85.000 mark perak. Ketika musim Semara 1202 tiba, tentara salib berkumpul di Pulau Lido, Venesia. Bencana terjadi. Jumlah pasukan yang datang jauh lebih sedikit dari perkiraan. Mereka hanya bisa mengumpulkan 51.000 mark. Mereka bangkrut sebelum berlayar. Dandolo melihat peluang. Dia menyandera tentara salib di pulau itu. Bayar, katanya. Atau kalian tidak akan pergi kemana-mana. Mereka terjebak, kelaparan, dan memohon. Lalu Dandolo menawarkan solusi. Kami akan menunda utang kalian, kata si doge buta itu. Dengan satu syarat, dalam perjalanan ke Mesir, singgahlah sebentar di kota Zara. Rebut kota itu untuk Venesia. Para baron terperangah. Zara adalah kota Kristen di Kroasia modern. Rajanya adalah seorang Katolik. Menyerang sesama Kristen adalah dosa besar yang diancam ekskomunikasi oleh Paus. Tapi tentara salib yang putus asa itu setuju. Mereka menyerang Zara. Mereka menjarahnya. Paus Innocentius III murka dan mengucilkan seluruh tentara itu. Tapi surat ekskomunikasinya disembunyikan oleh para pemimpin agar prajurit biasa tidak tahu. Jiwa perang salib telah tergadai. Tapi Dandolo belum selesai. Saat musim dingin menahan mereka di Zara, datanglah godaan terakhir. Seorang pangeran muda Bizantium yang terusir, Alexius Angelos, datang meminta bantuan. Bantu aku merebut kembali tahta Konstantinopel dari pamanku yang jahat, dan aku akan membayar utang kalian ke Venesia, memberi kalian 200.000 mark perak dan 10.000 tentara untuk menyerang Mesir. Itu adalah tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dandolo sangat mendukungnya. Mengapa? Karena Konstantinopel adalah saingan dagang utama Venesia. Menempatkan boneka di tahta Bizantium akan memberi Venesia monopoli perdagangan di timur. Maka, pada tahun 1203, armada perang salib yang bersumpah untuk membebaskan Yerusalem justru memutar kemudi ke utara, menuju kota Kristen terbesar, terindah, dan terkaya di dunia, Konstantinopel. Ketika armada itu tiba di Selat Bosporus, para kesatria Prancis yang kasar itu ternganga. Mereka terbiasa dengan Paris atau London yang saat itu hanyalah kota lumpur berpenduduk 20.000 orang. Konstantinopel adalah metropolis dengan 500.000 penduduk, jalan-jalan beraspal, dan kubah-kubah emas Hagia Sophia yang menyilaukan mata. Mereka tidak pernah membayangkan ada kota seindah ini di seluruh dunia, tulis kronikus Robert de Clari. Awalnya rencana berjalan lancar. Mereka berhasil menempatkan Alexius di tahta. Tapi seperti yang bisa diduga, pangeran muda itu tidak punya uang. Kas negara kosong, rakyat Bizantium membencinya karena membawa orang barbar Latin ke kota mereka. Terjadi pemberontakan. Alexius dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Pintu gerbang kota dikunci. Tentara salib kini terdampar di luar dinding, tanpa uang, tanpa makanan, dan dikelilingi musuh. Kemarahan mereka memuncak. Para pendeta Latin mulai berkhotbah. Orang Yunani Bizantium ini adalah pengkhianat dan bidah. Membunuh mereka adalah pekerjaan Tuhan. Pada tanggal 12 April 2004, serangan terakhir dimulai. Dan Enrico Dandolo, si kakek buta berusia 90-an tahun itu, berdiri di haluan kapal perangnya. Dengan baju zirah lengkap dan panji Sancto Markus berkibar di atasnya, dia memerintahkan kapalnya ditabrakan ke dinding pelabuhan. Orang tua buta itu adalah yang pertama mendarat di pantai memimpin serangan. Pertahanan Bizantium runtuh, tentara salib masuk. Apa yang terjadi selama 3 hari berikutnya adalah aib terbesar dalam sejarah kekristenan. Itu bukanlah penaklukan, itu adalah pemerkosaan sebuah peradaban. Tentara salib dengan salib merah di dada mereka mengamuk tanpa kendali. Mereka tidak hanya membunuh tentara, mereka memperkosa biarawati di dalam biarawan. Mereka membunuh pendeta ortodos di altar mereka sendiri. Mereka menyerbu Hagia Sophia, gereja terbesar di dunia saat itu. Mereka menghancurkan altar emasnya untuk dibagi-bagi. Mereka membawa kuda dan keledai ke dalam gereja untuk mengangkut harta rampasan. Ketika hewan-hewan itu terpeleset di lantai marmer yang licin, mereka disembelih di tempat.
Darah hewan menggenangi lantai suci. Sejarawan Bizantium Nikitas Honiates mencatat dengan horor. Bahkan orang Saracen, Muslim, pun akan lebih berbelas kasih daripada orang-orang yang memikul salib di bahu mereka ini. Di tengah kekacauan itu, sebuah tindakan penistaan simbolis terjadi. Seorang pelacur didudukan di tahta patriark di dalam Hagia Sophia. Dia bernyanyi lagu-lagu cabur dan menari, sementara tentara salib mabuk menenggak anggur dari piala misa. Perpustakaan Konstantinopel yang menyimpan naskah-naskah kuno Yunani dan Romawi yang telah disalin dan dijaga selama 1000 tahun, termasuk karya-karya Sophocles dan Aristoteles yang belum pernah dilihat Barat, dibakar habis. Ribuan tahun pengetahuan manusia lenyap menjadi abu hanya untuk menghangatkan tangan para penjara. Ini bukan lagi tentang agama, ini tentang penjarahan. Venesia, yang lebih pragmatis, tahu persis apa yang harus diambil. Sementara orang Prancis mengambil emas dan kain, orang Venesia mencuri seni. Dandolo memerintahkan untuk menurunkan 4 kuda tembaga dari Hippodrome Konstantinopel, patung kuda Yunani kuno yang tak ternilai harganya. Patung-patung itu dikirim ke Venesia. Dan sampai hari ini, replikanya masih berdiri dengan bangga di atas pintu masuk Basilika San Marco di Venesia yang aslinya disimpan di dalam museum. Itu adalah barang curian, sebuah trofi dari pengkhianatan terbesar dalam sejarah. Ketika debu mereda, Kekaisaran Bizantium hancur berkeping-keping. Tentara salib mendirikan Kekaisaran Latin yang lemah di atas reruntuhan itu, membagi-bagi tanahnya seperti kue. Venesia mengambil bagian terbesar. Pelabuhan-pelabuhan strategis dan pulau-pulau termasuk Kreta mengukuhkan dominasi dagang mereka selama berabad-abad. Perang Salib keempat berakhir. Mereka tidak pernah mendekati Yerusalem. Mereka tidak membunuh satupun tentara Muslim. Sebaliknya, mereka menghancurkan benteng utama kekristenan di timur yang telah menahan ekspansi Islam selama 600 tahun. Dampaknya permanen. Peristiwa tahun 1204 menciptakan jurang pemisah yang tak tertembus antara gereja Katolik, Barat, dan gereja Ortodoks, Timur. Bagi orang Yunani Ortodoks, orang Barat itu bukanlah saudara seiman. Mereka adalah barbar yang lebih buruk daripada orang kafir. Luka itu begitu dalam hingga pada tahun 2001, 800 tahun kemudian, Paus Yohanes Paulus II secara resmi meminta maaf kepada gereja Ortodoks atas dosa tahun 1204. Enrico Dandolo meninggal di Konstantinopel setahun setelah penjarahan itu. Dia dimakamkan di Hagia Sophia, gereja yang dia nodai. Perang Salib keempat adalah momen di mana topeng petualangan suci itu hancur. Dunia melihat bahwa di balik retorika tentang Tuhan dan iman, seringkali yang tersembunyi hanyalah utang bank, ambisi politik, dan keserakahan manusia yang telanjang. Matahari terbenam di atas Laut Mediterania pada musim semi tahun 1291. Dan dengan itu, matahari juga terbenam untuk mimpi Kristen di Tanah Suci. 2 abad telah berlalu sejak Paus Urbanus II membakar semangat Eropa dengan teriakan Deus lo vult. 2 abad darah, pengkhianatan, dan kesia-siaan. Kerajaan Yerusalem yang dulu megah kini telah menyusut menjadi satu kota pelabuhan terakhir yang terkepung, Acre atau Akko. Di luar tembok Acre, kematian menunggu. Musuh kali ini bukanlah Saladin yang kesatria. Musuh kali ini adalah Kesultanan Mamluk dari Mesir. Mamluk adalah kasta prajurit budak yang telah menggulingkan dinasti Ayyubiyah. Mereka adalah mesin pembunuh profesional yang tidak mengenal belas kasihan, dipimpin oleh Sultan Al-Ashraf Khalil. Dia datang dengan satu tujuan, bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk menghapus. Dia ingin memastikan orang-orang Franka tidak pernah kembali. Pasukan Mamluk yang mengepung Acre jumlahnya menakutkan. Sejarawan mencatat lebih dari 100.000 tentara, diiringi dengan suara genderang perang raksasa, tabel kana, yang dipukul siang dan malam untuk menghancurkan mental musuh. Di dalam tembok, sisa-sisa tentara salib bersiap untuk pertempuran terakhir. Disinilah kita melihat akhir dari ordo-ordo militer yang legendaris.
Kesatria Templar dan kesatria Hospitaller, biarawan prajurit yang paling ditakuti, berkumpul di sini. Mereka tahu tidak ada bantuan yang akan datang dari Eropa. Mereka tahu mereka akan mati. Pada tanggal 18 Mei 1291, serangan terakhir dimulai. Tembok kota runtuh dihantam trebuchet Mamluk. Pasukan Muslim membanjiri jalan-jalan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pengulangan tragis dari tahun 1099, tetapi kali ini posisinya dibalik. Penduduk Kristen yang panik berlarian ke pelabuhan, berebut naik ke perahu kecil untuk melarikan diri ke Siprus. Perahu-perahu itu kelebihan muatan dan tenggelam, membawa ratusan orang ke dasar laut. Mereka yang tertinggal di darat dibantai. Namun ada satu titik perlawanan terakhir yang menolak untuk padam. Benteng Templar, sebuah menara raksasa di tepi laut tempat sisa-sisa kesatria dan warga sipil berlindung. Selama 10 hari setelah kota jatuh, menara ini bertahan. Pasukan Mamluk tidak bisa menembusnya. Akhirnya para penyerang melakukan taktik sapping, menggali terowongan di bawah fondasi menara dan membakar penyangganya. Pada tanggal 28 Mei 1291, saat pasukan Mamluk menyerbu masuk ke dalam retakan dinding untuk menghabisi para kesatria, struktur menara itu yang melemah mengerang. Dengan suara gemuruh yang terdengar hingga bermil-mil jauhnya, menara Templar runtuh. Batu-batu raksasa itu menghancurkan segalanya, mengubur para kesatria Templar terakhir bersama musuh-musuh Mamluk yang sedang menyerang mereka. Itu adalah metafora yang sempurna untuk akhir Perang Salib. Semuanya runtuh dalam kehancuran total, mengubur penyerang dan pembela dalam satu kuburan batu yang sama. Setelah Acre jatuh, Sultan Khalil memerintahkan setiap kastil tentara salib di sepanjang pantai Levantin dihancurkan sampai rata dengan tanah. Dia tidak ingin meninggalkan satu batu pun yang bisa digunakan orang Eropa untuk kembali. Era Perang Salib di Tanah Suci secara militer telah berakhir. Namun saat asap mereda dan kapal-kapal terakhir berlayar pulang ke Eropa, sebuah transformasi aneh mulai terjadi. Perang itu gagal, tetapi dampaknya baru saja dimulai. Dan ironisnya, dampak terbesarnya bukanlah agama melainkan budaya. Eropa yang berubah, cahaya dari timur. Tentara salib berangkat ke timur sebagai orang barbar yang kasar, yakin bahwa mereka membawa kebenaran. Mereka pulang dengan membawa sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kebenaran, pengetahuan. Mereka menemukan bahwa orang kafir yang mereka benci ternyata mandi setiap hari, menggunakan sabun, benda yang asing bagi orang Eropa saat itu, makan dengan garpu, dan memiliki rumah sakit yang bersih. Dalam koper-koper mereka yang kembali dari Tanah Suci, para veteran ini tidak hanya membawa rempah-rempah dan kain sutra. Mereka membawa ide. Mereka membawa angka Arab dan konsep nol yang merevolusi matematika dan perdagangan Eropa. Mereka membawa terjemahan karya-karya filsuf Yunani kuno, Aristoteles, Plato, yang telah hilang di Eropa, tetapi dijaga dan diterjemahkan oleh sarjana Muslim di Baghdad dan Kairo. Mereka membawa ilmu kedokteran Ibnu Sina atau Avicenna dan ilmu optik Ibnu Al-Haytham. Mereka membawa teknik arsitektur kastil konsentris yang membuat benteng-benteng Eropa menjadi jauh lebih kuat. Ironi terbesar dari Perang Salib adalah ini. Upaya brutal untuk menghancurkan peradaban Islam justru menjadi katalisator yang membantu memicu Renaissance di Eropa. Kontak dengan Timur membangunkan Eropa dari zaman kegelapannya. Eropa menjadi lebih bersih, lebih cerdas, dan lebih kaya karena musuh yang mereka coba hancurkan. Timur Tengah yang berubah, luka yang tak sembuh. Jika Eropa mendapatkan pencerahan, Timur Tengah mendapatkan trauma. Bagi dunia Islam, Perang Salib bukanlah petualangan romantis. Itu adalah invasi barbar. Itu adalah genosida di Yerusalem 1099 dan pengkhianatan di Acre 1191. Namun, dampak jangka panjangnya lebih bersifat psikologis daripada fisik. Sebelum Perang Salib, dunia Islam seringkali toleran terhadap minoritas Kristen dan Yahudi.
Perang salib menghancurkan kepercayaan itu. Orang Kristen lokal di Timur Tengah yang sebelumnya hidup damai, kini dicurigai sebagai kolaborator potensial bagi penjajah Barat. Dan luka itu tidak pernah benar-benar sembuh karena retorikanya tidak pernah mati. Di abad ke-19 dan 20, ketika kekuatan kolonial Eropa, Inggris dan Perancis kembali ke Timur Tengah, mereka sering menggunakan bahasa dan citra perang salib. Jenderal Allenby saat memasuki Yerusalem pada Perang Dunia I digambarkan oleh pers Inggris sebagai pemimpin perang salib terakhir. Kata crusade, perang salib dalam bahasa Inggris mungkin bermakna perjuangan moral yang gigih, seperti crusade against cancer. Tapi dalam bahasa Arab, al-huruf al-salibiyah, perang salib, hanya memiliki satu arti, invasi imperialis Barat yang bertujuan menghancurkan Islam. Kita melihat warisan kebencian ini dalam berita utama hari ini. Ketika Osama bin Laden mengeluarkan fatwanya, dia tidak menyebut orang Amerika sebagai imperialis. Dia menyebut mereka sebagai Zionis dan tentara salib. Dia menggunakan memori sejarah tentang pembantaian Yerusalem dan Acre untuk memobilisasi kemarahan. Ketika Presiden George W. Bush setelah serangan 9 September secara tidak sengaja menyebut perang melawan teror ini sebagai perang salib, seluruh dunia Islam bergidik. Bagi Barat itu hanya salah ucap. Bagi Timur Tengah itu adalah konfirmasi bahwa hantu Urbanus II masih hidup. Saat kita menutup buku tentang era berdarah ini, apa yang tersisa? Jutaan nyawa melayang, pria, wanita, anak-anak, kesatria, petani, ulama dan pendeta. Kota-kota besar seperti Konstantinopel dijarah oleh sekutunya sendiri. Yerusalem, kota damai itu, berkali-kali dimandikan dengan darah atas nama Tuhan yang sama. Perang salib adalah sebuah peringatan abadi tentang bahaya ketika agama dijadikan senjata politik. Paus Urbanus II memulai semua ini dengan janji bahwa perang akan membawa persatuan dan pengampunan dosa. Sebaliknya ia membawa perpecahan yang abadi dan dosa yang tak terhapuskan. Hari ini, jika Anda berjalan di kota tua Either, Anda masih bisa melihat sisa-sisa tembok benteng Templar yang runtuh ke laut. Batu-batu itu diam, dipukul ombak selama 700 tahun. Tapi jika Anda mendengarkan dengan seksama, batu-batu itu bercerita. Mereka tidak bercerita tentang kemuliaan, kehormatan, atau kehendak Tuhan. Mereka bercerita tentang kesia-siaan. Mereka adalah monumen bagi kegilaan manusia yang percaya bahwa jalan menuju surga bisa dibangun di atas tumpukan mayat sesamanya. Perang salib telah berakhir, tetapi kita masih hidup di dalam bayang-bayangnya yang panjang dan gelap. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.